Eilat, kota yang terletak di ujung selatan Israel, bagaikan permata yang berkilauan di tepi Laut Merah. Jauh dari hiruk-pikuk politik dan ketegangan yang sering mendominasi berita di bagian lain negara, Eilat menawarkan sebuah oase keindahan dan kemewahan yang tiada duanya. Di sini, matahari selalu bersinar, air laut berkilauan bagai kristal, dan langit malamnya bertabur bintang yang seolah sengaja dipajang untuk memukau setiap pasang mata. Eilat bukan hanya sebuah kota, melainkan sebuah gaya hidup, sebuah destinasi bagi mereka yang mencari pelarian, hiburan, dan sensasi. Nama Eilat identik dengan liburan mewah. Berbagai resor bintang 5 dengan arsitektur futuristik menghiasi garis pantainya, menawarkan fasilitas spa, kolam renang tanpa batas, dan pemandangan laut yang menakjubkan. Eilat memiliki aura yang unik, tutur Maya Cohn, seorang jurnalis senior dari The Times of Israel. Ini adalah tempat di mana orang-orang datang untuk melupakan masalah mereka. Atmosfernya sangat berbeda, terasa lebih bebas dan penuh energi. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata Israel pada kuartal kedua tahun ini, Eilat mencatatkan peningkatan kunjungan turis sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar didorong oleh wisatawan dari Eropa dan Amerika Utara yang mencari alternatif liburan musim panas. Jantung dari kehidupan malam Eilat adalah kasino-kasino megah yang berdiri gagah di pusat kota. Meskipun perjudian di Israel secara umum ilegal, kasino di Eilat beroperasi di bawah peraturan khusus yang memungkinkannya melayani wisatawan internasional di zona bebas pajak. Salah satu yang paling terkenal adalah Oasis Royal Casino, yang sering disebut sebagai Las Vegas di Timur Tengah. Kasino ini bukan sekadar tempat bermain judi, melainkan sebuah kompleks hiburan terpadu yang dilengkapi dengan klub malam eksklusif, restoran gourmet, dan bar koktail premium. Di dalamnya, Anda bisa melihat para pebisnis dari Tel Aviv yang sedang berlibur, selebriti Hollywood yang mencari privasi, dan turis kaya dari berbagai belahan dunia yang ingin merasakan sensasi bermain di meja blackjack atau roulette dengan taruhan tinggi. Kasino-kasino ini adalah magnet utama, ungkap Ariel Sharon, bukan politikus, tapi seorang manajer hotel lokal, kepada reporter dari Jerusalem Post. Para tamu kami datang khusus untuk pengalaman ini. Mereka tidak hanya mencari kemenangan finansial, tetapi juga sensasi, adrenalin, dan kesempatan untuk bersosialisasi dengan para elit global. Anda bisa menemukan semua orang di sini, mulai dari miliarder hingga diplomat, semuanya dalam satu atap. Gambaran ini diperkuat oleh laporan dari majalah Gaya Hidup Globes Israel yang menyoroti bagaimana kasino-kasino Eilat telah menjadi tuan rumah bagi acara-acara amal mewah dan pesta-pesta pribadi yang dihadiri oleh figur-figur penting di dunia bisnis dan hiburan. Jalanan Eilat pada malam hari tidak pernah sepi. Musik disko yang menggema dari klub malam berbaur dengan tawa riang para pejalan kaki. Pemandangan lampu neon warna-warni dari kasino-kasino yang memantul di permukaan laut menciptakan lanskap kota yang begitu artistik dan memukau. Suasana ini terasa sangat kontras dengan gambaran Israel yang sering disiarkan di media internasional, gambaran tentang konflik dan ketegangan. Di Eilat, yang ada hanyalah kemewahan, kegembiraan, dan kebebasan. Bagi kami yang tinggal di Eilat, kota ini adalah tempat yang aman, ujar Ronit Levi, seorang pemilik toko souvenir. Kami terbiasa dengan ketenangan. Kami jarang mendengar tentang masalah yang terjadi di utara. Kehidupan kami berputar di sekitar turis, laut, dan pesta. Kami merasa terlindungi. Keyakinan akan keamanan ini diperkuat oleh citra Israel sebagai negara dengan sistem pertahanan paling canggih di dunia. Sistem Iron Dome yang legendaris, yang telah terbukti efektif dalam mencegat ribuan roket di masa lalu, memberikan rasa aman yang mendalam bagi penduduk dan wisatawan. Eilat, dengan segala kemewahannya, dianggap sebagai benteng yang tak bisa ditembus, sebuah surga yang jauh dari segala ancaman. Eilat bukan hanya tentang kasino dan resort. Kota ini juga terkenal dengan kehidupan bawah lautnya yang menakjubkan. Terumbu karang yang berwarna-warni dan beragam spesies ikan tropis menjadikan Eilat salah satu destinasi penyelaman dan snorkeling terbaik di dunia. Namun, bagi sebagian besar pengunjung, daya tarik utama tetaplah pesona kehidupannya yang glamor, terutama pada malam hari. Malam di Eilat adalah pesta tanpa akhir, sebuah perayaan hidup yang diwarnai oleh gemerlap lampu, musik yang menghentak, dan suasana penuh energi.
Ini adalah kota yang dibangun di atas mimpi dan kemewahan, tempat di mana setiap malam menjanjikan sensasi dan pengalaman tak terlupakan. Keindahan dan kemewahan ini seolah menjadi tameng dari realitas yang lebih keras, menciptakan ilusi surga yang sempurna. Ilusi yang sebentar lagi akan hancur lebur. Di jantung kota Eilat yang tak pernah tidur, menjulanglah sebuah mahakarya arsitektur modern yang menjadi simbol kemewahan dan hiburan tanpa batas, Oasis Royal Casino. Bangunan ini bukan sekadar sebuah kasino, melainkan sebuah pernyataan. Fasadnya yang terbuat dari kaca reflektif memantulkan gemerlap lampu kota dan birunya langit laut merah, menciptakan ilusi optik yang memukau. Pada malam hari, lampu-lampu LED berwarna-warni menerangi setiap sudutnya, membuatnya terlihat seperti permata raksasa yang diletakkan dengan hati-hati di tengah gurun. Di dalam, suasana jauh lebih menggetarkan. Interiornya dirancang dengan sentuhan Art Deco yang mewah, dihiasi dengan lampu gantung kristal raksasa yang berkilauan, lantai marmer mengkilap, dan karpet tebal bermotif rumit yang meredam setiap langkah kaki, menambah kesan eksklusif. Menurut laporan dari majalah desain interior ternama, Architectural Digest Israel, Oasis Royal Casino menelan biaya pembangunan lebih dari $200 juta, menjadikannya salah satu proyek paling mahal di kawasan tersebut. Tujuannya bukan hanya untuk menciptakan tempat bermain judi, tetapi untuk membangun sebuah pengalaman, ujar David Levy, arsitek utama proyek tersebut, dalam wawancara dengan Yediot Ahronot. Kami ingin setiap tamu merasa seperti masuk ke dalam dunia yang berbeda, di mana kemewahan adalah standar dan setiap detail diperhitungkan. Oasis Royal Casino adalah magnet bagi para elit dan turis dari seluruh dunia. Pada malam-malam tertentu, tempat parkirnya dipenuhi dengan deretan mobil sport mewah, dari Lamborghini hingga Rolls-Royce. Di dalam, kerumunan pengunjung yang berpakaian rapi memenuhi setiap sudut, dari meja poker yang tegang hingga mesin slot yang bergemerincing tanpa henti. Menurut data internal yang bocor ke media, kasino ini dilaporkan menghasilkan pendapatan kotor rata-rata $1 juta per malam, membuktikan popularitas dan daya tariknya yang luar biasa. Ini adalah pusat saraf Eilat, kata seorang analis pasar dari The Marker. Ekonomi kota ini sangat bergantung pada keberhasilan tempat-tempat seperti Oasis Royal. Mereka tidak hanya menarik uang, tetapi juga membawa reputasi dan status internasional. Di dalam kasino, ada berbagai zona yang melayani selera berbeda. Ada ruang high roller eksklusif yang hanya bisa diakses oleh tamu-tamu istimewa, di mana taruhan bisa mencapai puluhan ribu dolar dalam sekali putaran. Meja-meja di sana terbuat dari kayu mahoni terbaik, dan setiap pemain dilayani oleh pelayan pribadi yang siap sedia. Pengalaman di sana sangat personal, cerita seorang pengusaha properti dari London, yang identitasnya dirahasiakan, kepada reporter Haaretz. Anda merasa dihargai. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang layanan dan perlakuan istimewa. Selain area perjudian, Oasis Royal Casino juga menawarkan hiburan kelas dunia. Panggung utamanya sering menampilkan pertunjukan musikal, komedian internasional, dan DJ ternama yang datang langsung dari Ibiza dan Las Vegas. Kami tidak ingin tamu bosan, ujar manajer hiburan kasino, Sharon Pass. Kami ingin mereka datang dan kembali lagi, tidak hanya untuk bermain, tetapi juga untuk menikmati pesta, makan malam, dan hiburan yang kami tawarkan. Di lantai atas, terdapat sebuah restoran fine dining dengan pemandangan 360 derajat kota Eilat dan Laut Merah, yang sering digunakan untuk acara-acara pribadi dan perayaan. Kasino ini juga dikenal karena kebijakan keamanannya yang sangat ketat. Berbagai kamera pengawas canggih terpasang di setiap sudut, dan petugas keamanan berpakaian sipil berjaga-jaga di antara kerumunan. Pintu masuk dilengkapi dengan pemindai logam dan sistem pengenalan wajah, untuk memastikan hanya tamu yang diizinkan yang bisa masuk. Keamanan adalah prioritas utama kami, jelas Kepala Keamanan Kasino dalam sebuah laporan khusus oleh Israel Hayom. Kami bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan lingkungan yang aman bagi semua orang, baik itu staf maupun tamu. Ancaman apapun, sekecil apapun, akan langsung ditangani. Keyakinan akan keamanan ini menjadi salah satu daya tarik utama, terutama bagi para wisatawan yang datang dari negara-negara dengan tingkat keamanan yang lebih rendah. Mereka merasa bahwa di Oasis Royal, mereka benar-benar berada di tempat yang terlindungi.
Kasino Permata Eilat bukan hanya sebuah bangunan fisik, melainkan sebuah simbol dari apa yang ditawarkan Eilat, kemewahan, hiburan, dan pelarian dari realitas. Setiap malam, tempat ini menjadi pusat gravitasi bagi para pencari kesenangan, di mana harapan dan adrenalin berpadu menjadi satu. Namun, di balik semua kemilau dan glamornya, ada kerentanan yang tersembunyi. Sebuah kerentanan yang tidak pernah terpikirkan akan menjadi kenyataan, sebuah kerentanan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Permata Eilat bersinar lebih terang dari biasanya, tidak menyadari bahwa sinarnya akan segera padam. Malam di Oasis Royal Casino adalah sebuah simfoni yang terdiri dari suara gemerincing koin, tawa renyah, dan dentingan gelas kristal. Suasana di dalam kasino pada malam itu terasa lebih hidup dari biasanya. Ratusan orang, berpakaian anggun dan elegan, berkerumun di sekeliling meja blackjack dan roulette. Mata mereka terpaku pada bola putih yang berputar, menanti takdir yang tak terduga. Di area mesin slot, deretan lampu neon berkelap-kelip dengan ritme yang memabukkan, sementara melodi kemenangan yang riang sesekali terdengar dari sudut ruangan. Malam ini, sensasi adrenalin terasa begitu kental, hampir bisa dirasakan oleh setiap pengunjung yang hadir. Ini adalah malam terbaik yang pernah saya alami di Eilat, kata seorang turis asal Prancis, Jean-Luc Dubois, kepada seorang reporter dari Le Monde. Ada energi yang luar biasa di udara. Semua orang tampak bahagia dan penuh harapan. Di lantai dansa klub malam eksklusif yang terletak di lantai atas, DJ ternama dari Ibiza, DJ Soul, sedang memainkan lagu-lagu house yang menghentak, membuat kerumunan menari tanpa henti. Cahaya strobo yang berkelip-kelip menyapu wajah-wajah yang basah oleh keringat, menciptakan pemandangan yang seolah keluar dari film. Di bar, para bartender sibuk meracik koktail-koktail mewah, menyajikan minuman dengan busa yang sempurna dan hiasan buah-buahan tropis. Kami tidak pernah melihat klub sepadat ini, bahkan pada akhir pekan, ungkap kepala bartender, Avi Stern, dalam laporan investigasi Israel Business Daily. Semua orang sepertinya ingin merayakan sesuatu, entah itu kemenangan di meja judi atau hanya malam yang indah di Eilat. Menurut pantauan dari tim keamanan internal kasino, malam itu dihadiri oleh beberapa tokoh penting. Di salah satu sudut lounge VIP, terlihat seorang menteri kabinet Israel sedang berbincang santai dengan seorang investor teknologi terkemuka dari Silicon Valley. Di meja poker taruhan tinggi, seorang taipan minyak dari Uni Emirat Arab terlihat beradu strategi dengan seorang bankir asal London. Keragaman pengunjung ini adalah salah satu daya tarik utama Oasis Royal. Ini adalah tempat di mana Anda bisa bertemu dengan siapa saja, kata Sarah Ben David, seorang penulis blog perjalanan yang sedang berada di lokasi. Dari pengusaha hingga seniman, semua orang mencari pelarian yang sama, dan malam ini, suasananya benar-benar sempurna. Blognya, Eilat Escapes, yang rutin mengulas tempat-tempat wisata, mendeskripsikan malam itu sebagai puncak dari kemewahan Eilat. Beberapa jam sebelumnya, kasino bahkan telah menjadi tuan rumah bagi sebuah acara amal kecil untuk anak-anak penderita kanker, yang dihadiri oleh beberapa selebriti lokal. Suasana haru dan kehangatan dari acara tersebut masih terasa di udara, berpadu dengan euforia dari pesta yang sedang berlangsung. Ini adalah dualisme yang sering ditemukan di Eilat, kota yang penuh glamor ini juga memiliki sisi kemanusiaan yang kuat. Kami ingin menunjukkan bahwa hiburan dan kebaikan bisa berjalan beriringan, kata seorang perwakilan dari Yayasan Kemanusiaan, yang menjadi mitra acara tersebut, dalam siaran persnya. Pada pukul 23.45 waktu setempat, kerumunan di kasino mencapai puncaknya. Meja-meja penuh, bar-bar penuh sesak, dan lantai dansa penuh dengan orang-orang yang meluapkan kegembiraan. Suara DJ Soul yang mengumumkan hit berikutnya disambut dengan sorakan meriah. Semua mata tertuju pada panggung, pada meja roulette yang berputar, dan pada kartu-kartu yang dibagikan. Tidak ada yang menyadari, tidak ada yang menduga, bahwa simfoni kebahagiaan ini akan segera terhenti. Di luar gedung, langit malam Eilat yang biasanya tenang, mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak menyenangkan. Sebuah laporan dari Israel News Network yang mengutip sumber militer menyatakan bahwa ada pergerakan mencurigakan yang terdeteksi di radar, tetapi pada saat itu, tidak ada yang menganggapnya sebagai ancaman langsung. Di dalam Oasis Royal, lampu-lampu gemerlap, alunan musik,
dan tawa yang riuh menjadi perisai yang sempurna, melindungi setiap orang dari kenyataan di luar. Mereka semua berada dalam gelembung kebahagiaan yang rapuh, sebuah ilusi yang dibangun di atas kemewahan dan kesenangan. Tidak ada yang tahu bahwa detik-detik berikutnya akan mengubah segalanya, mengakhiri malam yang tak terlupakan ini dengan cara yang paling tragis. Suasana glamor yang begitu mempesona itu, yang menjadi simbol kejayaan Eilat, akan segera menjadi saksi bisu dari kehancuran yang tak terduga. Pukul 23.58. Tawa dan sorak-sorai di dalam oasis Royal Casino tiba-tiba terhenti. Bukan karena musik yang berhenti atau pengumuman penting, melainkan karena sebuah getaran yang terasa aneh dan tak wajar. Getaran itu dimulai dari bawah, seperti gempa bumi yang datang secara tiba-tiba, namun dengan intensitas yang jauh lebih tajam. Gelas-gelas di bar bergetar, lampu-lampu gantung kristal berayun-ayun tak beraturan, dan dentingan koin dari mesin slot berubah menjadi suara gemerincing yang tidak harmonis. Saya pikir itu hanya efek bass dari musik DJ, kesaksian seorang pengunjung bernama Daniel Alon, seorang mahasiswa yang sedang berlibur, dalam wawancaranya dengan Channel 13 News. Tapi getarannya terasa lebih dalam, lebih kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang berat dan besar menimpa gedung. Dalam hitungan detik, getaran itu memuncak. Sebuah suara dentuman dahsyat menggelegar, memekakan telinga, dan membuat udara di dalam ruangan terasa hampa. Suara ini bukan seperti ledakan kembang api, melainkan seperti suara bom. Seketika, listrik di sebagian besar area kasino padam, menenggelamkan ruangan dalam kegelapan yang pekat. Hanya beberapa lampu darurat yang menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang dan menakutkan yang menari-nari di dinding. Kepanikan pun pecah. Teriakan-teriakan histeris menggantikan tawa dan sorak-sorai. Saksi mata lain, seorang petugas keamanan senior bernama Yossi Ben Ami, menceritakan pengalamannya dalam laporan khusus The Times of Israel. Saya sedang berada di pusat kendali keamanan. Kami melihat kamera-kamera di lantai utama berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Lalu kami mendengar suara ledakan itu. Itu bukan suara normal. Itu adalah suara kehancuran. Sesaat setelahnya, kami melihat debu dan serpihan-serpihan mulai berjatuhan dari langit-langit. Dari luar gedung, situasi terlihat lebih mengerikan. Reporter lepas Amir Haddad yang kebetulan sedang berada di seberang jalan, sedang makan di sebuah restoran, mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya. Rekaman video yang kemudian ia unggah ke Israel Social Media Hub menunjukkan sebuah kilatan cahaya yang sangat terang, disusul oleh bola api raksasa yang membumbung tinggi dari sisi kanan gedung Oasis Royal Casino. Saya mendengar suara mendesing yang sangat cepat, lalu ledakan. Itu adalah suara paling keras yang pernah saya dengar, tulisnya dalam unggahan tersebut. Video amatir itu, yang dengan cepat menjadi viral, memperlihatkan betapa dahsyatnya ledakan tersebut. Asap hitam tebal langsung mengepul dan menyebar, menyelimuti sebagian besar area. Pecahan-pecahan kaca dari jendela kasino berhamburan ke jalanan, mendarat dengan suara gemerincing yang memilukan. Orang-orang yang berada di luar, di trotoar atau di mobil mereka, langsung berhamburan mencari perlindungan. Mereka yang sedang berjalan-jalan malam di sekitar area itu langsung terlempar oleh gelombang kejut ledakan. Rasanya seperti gelombang energi yang tak terlihat menghantam tubuh saya, ujar seorang pejalan kaki, Tamar Lev. Saya jatuh ke tanah. Saya melihat puing-puing berterbangan di udara. Saya hanya bisa merangkak mencari tempat aman. Di dalam kasino, kekacauan mencapai puncaknya. Di tengah kegelapan dan kepanikan, orang-orang saling dorong, berusaha mencari jalan keluar. Beberapa di antaranya tersandung dan jatuh di antara reruntuhan yang mulai berjatuhan dari langit-langit. Sirine alarm kebakaran berbunyi nyaring, menambah kebingungan. Asap mulai memenuhi ruangan, membuat napas terasa berat. Orang-orang berteriak memanggil nama teman dan keluarga mereka. Saya kehilangan jejak teman saya, kata seorang turis asal Italia kepada tim penyelamat. Kami sedang bermain poker saat ledakan terjadi. Kami terpisah dalam kegelapan. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Menurut laporan darurat dari Magen David Adom, layanan ambulans nasional Israel, yang didapat dari sumber anonim, panggilan darurat pertama masuk pada pukul 23.59. Laporan awal menyebutkan adanya
insiden besar dengan banyak korban di Oasis Royal Casino, Eilat. Dalam laporan tersebut, petugas yang menerima telepon menggambarkan suara-suara di latar belakang sebagai teriakan dan keributan yang sangat kacau. Kejadian ini tidak hanya mengguncang Oasis Royal Casino, tetapi juga seluruh kota Eilat. Guncangan dahsyat itu terasa hingga ke area hotel dan permukiman yang berjarak beberapa kilometer. Lampu-lampu di sebagian besar kota padam, membuat seluruh wilayah tenggelam dalam kegelapan. Malam yang seharusnya penuh dengan kemeriahan dan hiburan, kini berubah menjadi malam yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Guncangan ini bukan hanya menghancurkan sebuah bangunan, tetapi juga menghancurkan ilusi keamanan yang selama ini dinikmati oleh penduduk dan wisatawan di kota itu. Di tengah kekacauan dan kepanikan yang menyelimuti Oasis Royal Casino, sebuah kebenaran mengerikan mulai terungkap. Ledakan dahsyat yang menghancurkan sebagian besar gedung itu bukanlah akibat dari kegagalan struktural atau ledakan gas, melainkan serangan yang disengaja. Menurut laporan awal dari pihak militer Israel, insiden ini disebabkan oleh sebuah rudal balistik jarak menengah yang ditembakkan dari lokasi yang tidak diketahui. Data radar kami menunjukkan lintasan yang jelas dari proyektil tunggal, yang terbang di ketinggian rendah dan tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan kami hingga saat-saat terakhir, ungkap seorang juru bicara IDF, Israel Defense Forces, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan oleh Israel Broadcasting Authority. Rudal itu menghantam sisi timur gedung kasino dengan dampak yang sangat signifikan. Analisis awal menunjukkan bahwa rudal tersebut mungkin telah dimodifikasi untuk menghindari deteksi radar, sebuah taktik yang semakin sering digunakan oleh kelompok-kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Laporan investigasi dari Jerusalem Post menyebutkan bahwa rudal itu diduga merupakan varian dari rudal balistik buatan Iran yang diselundupkan ke tangan kelompok milisi. Ini adalah rudal yang canggih, ujar analis militer Kolonel Purnawirawan Avi Goldstein kepada harian tersebut. Kecepatan dan kemampuan manuvernya di fase akhir penerbangan menunjukkan adanya teknologi yang lebih maju dari yang kita duga. Ini bukan rudal yang bisa ditembakkan dari truk pick-up sederhana. Dampak dari hantaman rudal itu sangat merusak. Tim penyelamat yang pertama kali tiba di lokasi mendapati bagian timur gedung telah ambruk total. Struktur baja bengkok, beton hancur, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Lubang menganga raksasa di sisi bangunan menunjukkan titik di mana rudal itu menembus gedung. Kami melihat lubang itu dan langsung tahu ini bukan kecelakaan biasa, kata seorang petugas pemadam kebakaran, yang identitasnya dirahasiakan, kepada reporter Walla News. Itu adalah lubang yang sangat besar, dan puing-puing di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda ledakan hebat. Kami bisa melihat pecahan rudal berserakan di antara puing-puing. Di dalam gedung, situasi lebih buruk lagi. Hantaman rudal menyebabkan lantai-lantai atas ambruk, menjebak ratusan orang di bawah reruntuhan. Api langsung berkobar karena ledakan dan merambat dengan cepat. Semburan air dari pipa yang pecah dan sistem sprinkler yang rusak bercampur dengan asap tebal, menciptakan pemandangan yang kacau dan mengerikan. Salah seorang korban selamat, Lior Cohen, menceritakan pengalamannya dalam sebuah unggahan emosional di Facebook. Saya sedang berada di bar, memesan minuman, ketika terdengar suara desingan. Itu terdengar seperti suara jet tempur, tapi lebih cepat. Lalu, tembok di belakang saya meledak. Saya terlempar, dan ketika saya sadar, saya sudah tertimbun puing-puing. Ada bau mesiu yang kuat di udara. Pihak keamanan kasino, yang awalnya mengira ledakan itu adalah serangan teroris konvensional, dengan cepat menyadari skala sebenarnya dari insiden ini. Dalam rekaman radio yang didapat oleh Channel 12 News, terdengar seorang petugas keamanan melaporkan, ada rudal. Itu rudal. Bagian gedung sudah hilang. Laporan tersebut menunjukkan betapa terkejutnya mereka dengan jenis serangan yang tidak terduga ini. Serangan rudal terhadap target sipil yang sangat ramai di jantung kota Eilat adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan dampak seperti ini. Sistem pertahanan udara Iron Dome, yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, gagal dalam mencegat rudal tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan besar dan kekhawatiran mendalam. Mengapa Iron Dome, yang telah terbukti begitu efektif, bisa gagal? Rudal itu terbang di bawah radar deteksi kami, jelas seorang pejabat militer kepada Globes Israel.
Tampaknya para penembak rudal tahu celah dalam sistem kami. Mereka menembakkan rudal di jalur yang tidak biasa, yang membuat sistem kami terlambat bereaksi. Kegagalan ini, yang oleh banyak ahli disebut sebagai titik buta Iron Dome, menjadi berita utama di seluruh dunia, mengguncang kepercayaan publik terhadap keamanan nasional. Hantaman rudal itu tidak hanya menyebabkan kehancuran fisik, tetapi juga kehancuran psikologis. Kehidupan di Eilat, yang selama ini dianggap sebagai tempat yang aman dan terlindungi, kini terasa rentan. Malam yang seharusnya penuh dengan kemeriahan kini menjadi malam yang dipenuhi dengan ketakutan. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan sebuah kasino, tetapi juga menghancurkan ilusi keamanan dan ketenangan yang selama ini dinikmati oleh kota itu. Sebuah serangan yang seolah-olah ditargetkan langsung ke jantung pariwisata Israel, sebuah pesan yang mengerikan dan jelas. Sesaat setelah ledakan mengguncang, suasana di dalam Oasis Royal Casino berubah dari pesta mewah menjadi neraka yang kacau. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan, hanya diterangi oleh kilatan api yang mulai melahap puing-puing. Udara dipenuhi dengan debu, asap, dan bau mesiu yang menyengat, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Teriakan-teriakan histeris menggema di setiap sudut, berpadu dengan suara reruntuhan yang masih terus berjatuhan dari langit-langit. Kepanikan total menguasai setiap orang yang ada di sana. Saya tidak bisa melihat apa-apa, cerita Maya Levi, seorang turis asal Argentina, kepada Tel Aviv Times. Ada banyak sekali debu. Saya hanya bisa mendengar orang-orang berteriak, keluar, lari. Kami saling dorong, saling injak. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Di lantai dansa, puluhan orang yang sebelumnya menari-nari dalam kegembiraan kini saling bertabrakan dalam kepanikan. Mereka tersandung dan jatuh di antara pecahan kaca dan puing-puing. Lampu strobo yang masih menyala di beberapa area menciptakan efek visual yang mengerikan, memperlihatkan bayangan-bayangan orang yang berlarian dalam ketakutan. Saya melihat seorang wanita jatuh dan tertimpa puing-puing. Saya ingin membantunya, tapi saya terlalu takut. Saya hanya bisa lari, ujar seorang saksi mata yang meminta namanya dirahasiakan kepada tim investigasi Yet News. Itu adalah hal terburuk yang pernah saya lihat. Saya masih bisa mendengar teriakannya di kepala saya. Kekacauan tidak hanya terjadi di area publik. Di ruang VIP, para tamu elit yang sebelumnya menikmati minuman mahal di kursi-kursi empuk kini berebut mencari jalan keluar. Meja-meja dan kursi-kursi terbalik, botol-botol minuman pecah, dan tumpukan uang kertas berserakan di lantai. Semua orang panik. Tidak ada yang peduli lagi dengan uang atau status, kata seorang pengusaha yang berhasil selamat, dalam laporan eksklusif Globes Israel. Yang ada di pikiran kami hanyalah hidup. Kami hanya ingin keluar dari neraka itu. Ia menambahkan bahwa beberapa orang yang terperangkap mencoba untuk memecahkan jendela-jendela besar, namun gagal karena konstruksi kaca yang sangat kuat. Sistem alarm kebakaran kasino, yang seharusnya membantu, justru menambah kebingungan. Sirinenya yang nyaring dan tidak henti-hentinya membuat sulit untuk berkomunikasi. Petugas keamanan yang terlatih pun kesulitan mengendalikan situasi. Mereka berusaha menenangkan kerumunan, mengarahkan mereka ke pintu keluar, namun usaha itu sia-sia di tengah kepanikan massal. Kami mencoba berteriak, tenang, ikuti kami. Tapi tidak ada yang mendengar. Mereka hanya berlari ke segala arah, ungkap Yossi Ben Ami, kepala keamanan kasino, dalam wawancaranya dengan Israel Today. Kami terpaksa menggunakan kekerasan ringan untuk membuka jalan bagi para korban yang terjebak di bawah puing-puing. Di luar gedung, situasi juga tidak kalah kacau. Mereka yang berhasil melarikan diri dari dalam kasino berkumpul di jalanan, wajah mereka pucat pasi dan dipenuhi debu. Banyak dari mereka yang mengalami luka ringan, lecet, memar, dan luka sayatan dari pecahan kaca. Mereka menangis, berteriak, dan memeluk satu sama lain, bersyukur masih hidup. Sebagian lainnya mencari-cari kerabat atau teman yang terpisah. Di mana Maya? Di mana dia? Teriak seorang wanita histeris sambil mencari-cari teman perjalanannya. Laporan dari Magen David Adom yang disiarkan di Channel 11 News menunjukkan bahwa tim medis darurat yang pertama kali tiba di lokasi kewalahan. Mereka dihadapkan pada ratusan orang yang panik, tergeletak di jalanan dan di sekitar puing-puing.
Ini adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah saya saksikan, kata seorang paramedis yang bertugas malam itu. Kami harus memilah-milah korban, mana yang luka parah, mana yang luka ringan. Kami bekerja di bawah tekanan yang luar biasa, dengan suara-suara teriakan yang tidak henti-hentinya. Kepanikan dan kekacauan ini bukan hanya disebabkan oleh ledakan itu sendiri, tetapi juga oleh realisasi yang datang setelahnya, bahwa tempat yang selama ini dianggap paling aman ternyata bisa menjadi sasaran serangan. Ilusi keamanan yang begitu kuat di Eilat kini hancur lebur. Kekacauan itu adalah manifestasi dari ketakutan yang mendalam, sebuah ketakutan yang akan mengubah Eilat selamanya. Malam itu, di tengah puing-puing dan api yang menyala, para pengunjung Oasis Royal Casino tidak hanya kehilangan harta dan kegembiraan, tetapi juga rasa aman yang selama ini mereka nikmati. Malam itu menjadi simbol dari kerapuhan kemewahan di tengah ketidakpastian. Di tengah reruntuhan yang masih berasap, di bawah langit malam Eilat yang kini dipenuhi sirene dan lampu berkedip, suara-suara lirih mulai muncul. Ini adalah suara para saksi mata, mereka yang berhasil selamat dari neraka di dalam Oasis Royal Casino. Kesaksian mereka adalah potret dari kengerian dan keberanian, sebuah gambaran yang jauh lebih nyata daripada laporan resmi manapun. Seorang wanita muda bernama Noah Ben Ami, yang bekerja sebagai pelayan di salah satu bar kasino, menceritakan pengalamannya kepada reporter Channel 11 News dengan suara yang bergetar. Saya sedang menyajikan koktail saat ledakan itu terjadi. Saya melihat kilatan cahaya yang sangat terang, lalu semuanya menjadi putih. Setelah itu, yang saya ingat hanyalah kegelapan, debu, dan suara-suara yang mengerikan. Saya tertimpa oleh sesuatu, dan saya pikir saya akan mati di sana. Saya terus berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Saya tidak tahu berapa lama saya terjebak. Cerita-cerita serupa datang dari berbagai sudut. Seorang pria paruh baya, yang diidentifikasi sebagai Michael Cohen, seorang turis dari New York, menggambarkan pemandangan pasca ledakan sebagai pemandangan kiamat. Dalam wawancaranya dengan Associated Press, ia berkata, "Saya sedang bermain poker dengan teman-teman. Tiba-tiba, meja kami terangkat dan terbalik. Saya jatuh dan tertimpa kursi. Ketika saya berhasil merangkak keluar, saya melihat ke sekeliling. Pemandangan itu seperti dari film horor. Ada puing-puing di mana-mana. Saya melihat api yang melahap apa saja, dan asap tebal membuat sulit bernapas. Saya melihat orang-orang terluka parah, beberapa di antaranya tertimbun reruntuhan. Itu adalah bencana yang mengerikan." Para petugas pemadam kebakaran yang pertama kali tiba di lokasi juga memberikan kesaksian yang menggugah. Salah satu petugas, yang meminta namanya dirahasiakan, menceritakan kepada Haaretz tentang sulitnya menembus pintu masuk utama yang hancur. "Kami harus menggunakan peralatan khusus untuk membuka jalan. Di dalam, pemandangan sangat kacau. Api sudah membakar beberapa bagian, dan kami harus berpacu dengan waktu untuk memadamkannya. Yang paling sulit adalah suara-suara yang kami dengar. Teriakan minta tolong, tangisan, dan suara-suara kesakitan dari orang-orang yang terjebak di bawah puing. Itu sangat menghancurkan hati." Ia menambahkan bahwa mereka menemukan banyak orang yang bersembunyi di bawah meja atau di balik tiang-tiang, berusaha melindungi diri dari reruntuhan yang berjatuhan. Seorang paramedis bernama David Peretz, dari Magen David Adom, berbagi pengalamannya di The Jerusalem Post. "Kami dihadapkan pada situasi yang tidak pernah kami latih. Kami harus membuat keputusan cepat tentang siapa yang harus ditolong lebih dulu. Ada yang luka bakar, ada yang patah tulang, ada yang tertusuk pecahan kaca. Kami menemukan seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah mesin slot. Dia sendirian, orang tuanya tidak ada. Kami langsung membawanya ke ambulans. Pemandangan itu sangat menyakitkan." Peretz menambahkan bahwa bau yang paling sulit untuk dilupakan adalah campuran antara asap, mesiu, dan darah. Kesaksian-kesaksian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kehancuran fisik, tetapi juga dampak emosional yang mendalam. Banyak korban selamat yang mengalami trauma. Seorang pengusaha dari Dubai, yang berada di lounge VIP saat kejadian, menceritakan kepada The National bahwa ia masih tidak bisa tidur setelah kejadian itu. "Saya terus memutar ulang suara ledakan itu di kepala saya. Saya melihat orang-orang yang saya ajak bicara beberapa menit sebelumnya kini tergeletak tidak bergerak.
Kemewahan dan glamor itu hancur dalam sekejap. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar aman. Dari berbagai kesaksian yang dikumpulkan oleh media, muncul sebuah gambaran yang konsisten. Sebuah malam yang seharusnya penuh dengan kegembiraan tiba-tiba berubah menjadi tragedi. Para saksi mata tidak hanya menceritakan apa yang mereka lihat, tetapi juga apa yang mereka rasakan, ketakutan yang mencekam, keputusasaan, dan kekaguman pada keberanian petugas penyelamat. Kesaksian mereka adalah suara dari mereka yang selamat, sebuah pengingat akan kerapuhan hidup dan kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah kehancuran. Pemandangan di sekitar Oasis Royal Casino pada malam itu adalah gambaran langsung dari sebuah bencana yang mengerikan. Api berkobar hebat di sisi timur bangunan, memancarkan cahaya oranye yang menakutkan ke langit malam yang gelap. Asap tebal, berwarna hitam pekat, mengepul tinggi ke udara, membentuk gumpalan raksasa yang terlihat dari seluruh penjuru kota. Suara sirene ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang berdatangan dari berbagai arah menambah kengerian, menciptakan simfoni kekacauan yang tak terlukiskan. "Ini lebih buruk dari yang saya bayangkan," kata seorang petugas polisi senior, yang namanya tidak disebutkan, dalam laporan darurat kepada markasnya, yang kemudian bocor ke Israel News Network. "Gedungnya rusak parah. Ada api di mana-mana. Ini adalah zona bencana." Tim penyelamat pertama yang tiba di lokasi dihadapkan pada pemandangan yang sangat memilukan. Puing-puing berserakan di jalanan, pecahan kaca dan beton menutupi trotoar, dan reruntuhan dari lantai atas gedung berserakan di sekitar area parkir. Mobil-mobil yang terparkir di dekat lokasi hancur, tertimpa puing-puing besar yang jatuh dari langit. "Kami harus hati-hati melangkah," ujar seorang anggota tim SAR, yang berbicara kepada reporter The Jerusalem Post. "Ada kabel-kabel listrik yang putus, pipa gas yang mungkin bocor, dan puing-puing yang masih rapuh. Setiap langkah bisa berbahaya." Di dalam gedung yang terbakar, api melahap apa saja yang dilewatinya. Api dengan cepat merambat, membakar karpet mewah, furnitur, dan dekorasi yang sebelumnya menjadi simbol kemewahan. Bau plastik terbakar, asap, dan mesiu memenuhi udara. Suhu di dalam ruangan sangat tinggi, membuat upaya penyelamatan menjadi lebih sulit dan berbahaya. "Kami menggunakan alat pencitraan termal untuk mencari korban di antara reruntuhan," jelas seorang komandan pemadam kebakaran dalam konferensi pers darurat yang disiarkan oleh Channel 13 News. "Namun, suhu yang ekstrim membuat alat-alat itu tidak berfungsi maksimal. Kami harus mengandalkan intuisi dan teriakan korban yang masih bisa kami dengar." Laporan dari Magen David Adom yang dirilis beberapa jam setelah kejadian mengungkapkan betapa kewalahannya tim medis. Mereka harus mendirikan posko medis darurat di luar kasino. Ambulans berdatangan tanpa henti, membawa korban-korban dengan berbagai jenis luka. "Kami merawat luka bakar tingkat 3, patah tulang terbuka, dan luka tusukan dari pecahan kaca," kata seorang dokter senior yang bertugas malam itu kepada Yet News. "Kami melihat luka-luka yang tidak biasa, yang disebabkan oleh ledakan. Ini sangat berbeda dari kecelakaan lalu lintas atau serangan biasa. Kekuatan ledakan itu sangat brutal." Pemandangan di luar kasino juga sangat mengerikan. Keluarga dan teman-teman korban yang selamat berkumpul di belakang garis polisi, mencoba mencari tahu nasib orang-orang terkasih mereka. Wajah mereka pucat dan mata mereka dipenuhi air mata. Seorang wanita yang mencari suaminya terus-menerus berteriak memanggil namanya. Pemandangan ini sangat memilukan, dan kamera-kamera berita mengabadikannya, menyiarkan ke seluruh dunia. "Kami tidak mendapatkan informasi yang jelas," kata salah satu kerabat yang diwawancarai oleh Reuters. "Kami hanya tahu ada ledakan, dan kami tidak tahu apakah mereka di dalam, apakah mereka selamat, atau apakah mereka sudah dibawa ke rumah sakit." Pemandangan bencana ini tidak hanya menjadi tragedi lokal, tetapi juga menjadi berita global. Berbagai kantor berita internasional seperti BBC News, CNN, dan Al Jazeera menyiarkan laporan langsung dari Eilat. Foto-foto kasino yang hancur dan terbakar, puing-puing yang berserakan, dan petugas penyelamat yang bekerja keras menjadi simbol dari kerapuhan keamanan Israel. Citra Eilat sebagai surga yang aman kini hancur lebur, digantikan oleh gambaran kehancuran dan ketakutan. Bencana ini tidak hanya menghancurkan sebuah bangunan. Ia juga menghancurkan ilusi, harapan, dan perasaan aman.
Puing-puing yang berserakan di jalanan Eilat bukan hanya sisa-sisa dari sebuah kasino mewah, melainkan juga sisa-sisa dari sebuah era di mana Eilat bisa merasa aman dari segala bentuk ancaman. Malam itu, di bawah cahaya api dan asap tebal, Eilat menemukan kenyataan yang pahit, bahwa bahkan surga yang paling indah pun bisa dengan mudah berubah menjadi neraka. Di tengah kepanikan dan api yang berkobar, fokus utama tim penyelamat dengan cepat beralih pada upaya evakuasi dan perawatan korban. Laporan awal dari lokasi kejadian sangat mengkhawatirkan. Magen David Adom, layanan ambulans nasional Israel, menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan puluhan ambulans, termasuk unit perawatan intensif bergerak, untuk mengevakuasi korban. Ini adalah insiden dengan jumlah korban massal, kata Eli Bin, Direktur Jenderal Magen David Adom, dalam sebuah wawancara telepon dengan Jerusalem Post. Kami menerima laporan tentang puluhan orang yang terluka parah, dan kami harus bertindak secepat mungkin. Kami memprioritaskan mereka yang membutuhkan perawatan medis segera, seperti korban dengan luka bakar dan cedera kepala. Jumlah pasti korban masih simpang siur pada jam-jam pertama. Namun, seiring berjalannya waktu, data yang dikumpulkan mulai menunjukkan skala tragedi yang sebenarnya. Menurut data awal yang dirilis oleh Departemen Kepolisian Eilat, lebih dari 150 orang dilaporkan terluka, dengan sekitar 40 diantaranya dalam kondisi kritis. Banyak korban yang menderita luka bakar serius akibat kobaran api, sementara yang lain mengalami patah tulang, luka tusuk dari pecahan kaca, dan cedera internal akibat gelombang kejut ledakan. Kami menemukan banyak korban dengan luka yang disebabkan oleh puing-puing yang berjatuhan. Beberapa di antaranya bahkan kehilangan kesadaran, ujar seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Yoseftal, Eilat, kepada Haaretz. Ia menambahkan bahwa rumah sakit tersebut kewalahan, dan mereka harus memindahkan pasien-pasien non-darurat untuk memberikan ruang bagi korban dari kasino. Tragisnya, banyak juga yang tidak tertolong. Tim penyelamat yang berpacu dengan waktu untuk mencari korban di bawah reruntuhan menemukan banyak korban yang sudah meninggal. Ini sangat menyakitkan. Kami menggali puing-puing, dan kami menemukan orang-orang yang sudah tidak bernyawa, kata seorang relawan dari United Hatzalah, organisasi penyelamat sukarela, dalam wawancara dengan Walla News. Masing-masing dari mereka memiliki cerita. Mungkin mereka sedang bermain, mungkin mereka sedang tertawa. Dan kini mereka sudah tiada. Pihak berwenang belum merilis jumlah korban meninggal secara resmi, namun sumber internal dari tim forensik yang dikutip oleh The Times of Israel memperkirakan bahwa jumlahnya bisa mencapai puluhan. Tim forensik bekerja keras untuk mengidentifikasi jenazah yang ditemukan, sebuah tugas yang sulit karena beberapa di antaranya tidak bisa dikenali akibat luka bakar yang parah. Kami menggunakan sidik jari, catatan gigi, dan DNA untuk identifikasi, kata seorang ahli forensik. Ini akan memakan waktu. Kami meminta kesabaran dari keluarga korban. Cerita-cerita tentang pahlawan yang tidak dikenal juga mulai muncul. Seorang pengunjung kasino yang selamat, yang diidentifikasi sebagai Ben Shlomo, menceritakan bagaimana ia dan beberapa orang lainnya membantu menarik korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Kami mendengar suara minta tolong. Kami menggunakan tangan kosong untuk memindahkan puing-puing. Kami berhasil menyelamatkan seorang wanita yang terjebak di bawah meja judi, katanya kepada Channel 12 News. Kami bukan pahlawan, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Keluarga korban berkumpul di luar rumah sakit dan posko darurat, menunggu kabar dari orang-orang terkasih mereka. Pemandangan ini sangat memilukan, dengan tangisan dan pelukan yang penuh keputusasaan. Seorang wanita muda yang mencari kakaknya berkata kepada Reuters, dia bilang dia akan pulang jam 1 pagi. Ini sudah jam 3. Saya tidak bisa menghubunginya. Saya takut dia ada di dalam. Dampak psikologis dari insiden ini juga sangat besar. Banyak korban selamat yang mengalami trauma parah dan membutuhkan dukungan psikologis. Departemen Kesehatan Israel telah mengirimkan tim psikolog dan pekerja sosial ke Eilat untuk memberikan konseling kepada para korban, keluarga mereka, dan juga kepada para petugas penyelamat yang menyaksikan langsung kengerian di lokasi. Ini bukan hanya tentang luka fisik, tetapi juga luka mental, kata seorang psikolog. Banyak dari mereka yang akan mengalami mimpi buruk dan serangan panik. Mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih.
Peristiwa ini menjadi pengingat yang menyakitkan tentang kerapuhan hidup. Dalam sekejap, malam yang penuh kegembiraan dan kemewahan berubah menjadi malam yang dipenuhi duka dan kehilangan. Daftar korban yang terus bertambah adalah bukti nyata dari betapa dahsyatnya serangan ini, yang tidak hanya menghancurkan sebuah bangunan, tetapi juga merenggut nyawa dan menghancurkan banyak keluarga. Di tengah kepanikan dan kehancuran, mesin respons darurat Eilat bergerak dengan kecepatan luar biasa. Kurang dari 5 menit setelah ledakan, sirene mobil polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans mulai membelah kesunyian malam, berdatangan dari berbagai penjuru kota menuju oasis Royal Casino. Tim penyelamat yang terlatih dengan baik, termasuk unit-unit khusus dari Magen David Adom dan United Hatzalah, bergegas ke lokasi. Mereka dihadapkan pada pemandangan yang kacau balau, namun dengan cepat mengatur diri mereka untuk operasi penyelamatan yang masif. Kami segera mendirikan komando lapangan di dekat lokasi, kata Komandan Shlomi Levi dari pemadam kebakaran Eilat, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 13 News. Tugas pertama kami adalah memadamkan api dan memastikan tidak ada korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Tim pemadam kebakaran bekerja dengan heroik, berpacu melawan waktu untuk mengendalikan kobaran api yang mengancam sisa-sisa bangunan. Mereka menggunakan selang air bertekanan tinggi untuk menyemprotkan air ke titik-titik api utama, sementara yang lain menggunakan gergaji dan peralatan hidrolik untuk menembus puing-puing. Kami harus memadamkan api secepatnya agar tim medis bisa masuk, ungkap seorang petugas pemadam kebakaran yang identitasnya dirahasiakan, kepada Yet News. Risiko bagi kami sangat tinggi, ada kemungkinan bangunan bisa ambruk sewaktu-waktu, tapi kami tidak punya pilihan. Secara paralel, tim medis dan paramedis bekerja di bawah tekanan yang luar biasa untuk mengevakuasi dan memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Mereka mendirikan posko medis darurat di luar kasino, memilah-milah korban berdasarkan tingkat keparahan luka mereka. Kami mengklasifikasikan korban dengan sistem triase, jelas Dr. Gilad Cohen, seorang dokter dari Rumah Sakit Yoseftal, kepada The Times of Israel. Prioritas utama adalah mereka yang membutuhkan pertolongan segera untuk bertahan hidup. Kami merawat luka bakar, menghentikan pendarahan, dan menstabilkan pasien yang mengalami patah tulang. Banyak korban dengan luka ringan juga dirawat di lokasi, untuk mengurangi beban rumah sakit yang sudah kewalahan. Pemerintah Israel juga dengan cepat memberikan respons. Perdana Menteri menggelar pertemuan darurat Kabinet Keamanan. Kami akan memberikan semua sumber daya yang diperlukan untuk membantu Eilat, kata Perdana Menteri dalam pernyataan resmi yang disiarkan oleh Israel Broadcasting Authority. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keamanan Publik segera mengirimkan unit-unit cadangan dari seluruh Israel untuk mendukung operasi penyelamatan dan keamanan. Helikopter militer juga dikerahkan untuk membantu mengevakuasi korban yang paling parah ke rumah sakit yang lebih besar di Tel Aviv dan Jerusalem, seperti yang dilaporkan oleh Jerusalem Post. Waktu adalah segalanya. Kami harus memastikan korban kritis mendapatkan perawatan terbaik, tidak peduli seberapa jauhnya, kata seorang juru bicara IDF. Di media sosial, akun resmi dari berbagai lembaga pemerintah, termasuk IDF, Magen David Adom, dan Kepolisian Nasional, secara rutin mengunggah informasi terbaru, mengimbau publik untuk tidak mendekati lokasi dan memberikan ruang bagi tim penyelamat. Unggahan-unggahan ini juga menjadi sarana interaktif, di mana masyarakat bisa mencari informasi tentang kerabat mereka yang hilang atau terluka. Kami menerima ribuan pesan, tulis sebuah unggahan dari Kepolisian Eilat di akun Facebook mereka. Kami berterima kasih atas dukungan, tapi kami meminta kesabaran. Kami akan mengumumkan daftar korban yang teridentifikasi secepat mungkin. Operasi penyelamatan berlangsung hingga pagi hari. Tim SAR, dengan bantuan dari anjing pelacak, terus mencari korban di bawah puing-puing. Pemandangan petugas penyelamat yang bekerja tanpa henti di bawah cahaya lampu sorot dan di tengah asap tebal menjadi simbol dari ketangguhan dan dedikasi. Kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan semua orang, kata seorang sukarelawan dari Zaka, sebuah organisasi penyelamat, kepada Globes Israel. Ini adalah tugas suci kami. Kami tidak bisa menyerah. Respons darurat ini tidak hanya menunjukkan kesiapan dan profesionalisme lembaga-lembaga darurat Israel, tetapi juga solidaritas masyarakat.
Ratusan relawan lokal Eilat datang ke lokasi untuk membantu, menyediakan air, makanan, dan dukungan moral bagi para petugas penyelamat dan keluarga korban. Respons cepat dan terkoordinasi ini menjadi satu-satunya titik terang di tengah tragedi yang kelam. Namun, terlepas dari semua upaya heroik ini, pertanyaan tentang mengapa bencana ini bisa terjadi tetap mengganjal di benak semua orang. Saat debu dari reruntuhan Oasis Royal Casino masih bertebaran di udara, pertanyaan yang paling mendesak mulai menggema di seluruh Israel. Bagaimana ini bisa terjadi? Ledakan yang menghancurkan sebuah simbol kemewahan di jantung kota wisata Eilat telah meruntuhkan bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga ilusi keamanan yang selama ini dipegang teguh oleh warga Israel. Insiden ini, yang langsung diklasifikasikan sebagai serangan teroris, menimbulkan keraguan serius tentang efektivitas sistem pertahanan canggih negara, khususnya Iron Dome. Selama bertahun-tahun, kami diberitahu bahwa Iron Dome adalah perisai yang tak tertembus, ujar seorang kolumnis senior dari Haaretz. Malam ini, perisai itu terbukti memiliki lubang yang fatal. Menurut laporan awal dari Kementerian Pertahanan, rudal yang menyerang kasino itu tidak terdeteksi oleh sistem radar pertahanan udara hingga detik-detik terakhir. Seorang pejabat militer yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan kepada Yediot Ahronot bahwa rudal tersebut ditembakkan dari lokasi yang tidak biasa dan terbang di jalur lintasan yang rendah, di bawah jangkauan deteksi optimal Iron Dome. Kami telah memperkirakan skenario ini, kata pejabat tersebut. Kelompok-kelompok teroris terus-menerus mencoba menemukan celah dalam sistem kami. Sayangnya, kali ini mereka berhasil. Analisis lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli militer dan yang dilaporkan oleh Globes Israel menunjukkan bahwa rudal tersebut mungkin telah dimodifikasi dengan teknologi siluman primitif, dirancang untuk meminimalkan jejak radar. Kegagalan ini memicu gelombang kritik yang deras dari publik dan politisi. Di forum online Israel Social Media Hub, ribuan komentar membanjiri unggahan-unggahan berita, dengan banyak pengguna yang mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan. Kita menghabiskan miliaran untuk pertahanan, tapi kita tidak bisa melindungi orang-orang kita di kasino, tulis seorang pengguna. Apa gunanya semua teknologi ini jika tidak bisa mencegah serangan seperti ini? Pertanyaan ini juga diangkat dalam diskusi politik. Anggota-anggota oposisi menuntut penjelasan segera dari Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Ini adalah kegagalan keamanan yang tidak bisa diterima, kata pemimpin oposisi dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 11 News. Rakyat berhak tahu mengapa kita gagal melindungi mereka. Kecaman juga datang dari luar negeri. Para ahli keamanan internasional terkejut dengan kegagalan Iron Dome, yang selama ini dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan rudal terbaik di dunia. Ini adalah pukulan telak bagi reputasi pertahanan Israel, ujar seorang analis pertahanan dari Royal United Services Institute di London, dalam wawancara dengan Reuters. Jika sebuah rudal bisa menembus pertahanan Israel dan menghantam target sipil yang sangat sensitif, itu akan membuat negara-negara lain berpikir ulang tentang ketergantungan mereka pada teknologi pertahanan Israel. Analisis ini diperkuat oleh laporan dari BBC News yang menyoroti bagaimana insiden ini bisa mengubah persepsi global tentang keamanan Israel. Pemerintah berupaya menenangkan publik. Perdana Menteri, dalam pidato yang disiarkan langsung dari Tel Aviv, mengakui adanya kegagalan tetapi berjanji akan melakukan penyelidikan mendalam. Kami akan mencari tahu apa yang salah dan memastikan hal ini tidak terjadi lagi, katanya. Musuh-musuh kita ingin melihat kita takut dan terpecah belah, tapi kita tidak akan menyerah pada ketakutan. Kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, janji-janji ini tampaknya belum cukup untuk meredakan kekhawatiran. Warga Eilat, yang selama ini merasa aman, kini hidup dalam ketakutan. Bagaimana kami bisa merasa aman lagi? Tanya seorang pemilik toko souvenir kepada reporter Associated Press. Kami selalu merasa Iron Dome akan melindungi kami. Sekarang kami tahu itu tidak benar. Pertanyaan seputar keamanan ini tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang strategi. Beberapa pengamat berpendapat bahwa serangan ini adalah sinyal bahwa Israel perlu memikirkan kembali pendekatannya terhadap keamanan nasional. Kita terlalu fokus pada ancaman konvensional, tulis seorang pakar keamanan di blog pribadinya yang dikutip oleh Israel Today. Musuh-musuh kita telah berevolusi.
Mereka menggunakan taktik yang tidak konvensional, dan kita harus beradaptasi. Peristiwa di Eilat ini, dengan segala kehancurannya, memaksa Israel untuk menghadapi kenyataan pahit, bahwa bahkan dengan sistem pertahanan paling canggih di dunia, tidak ada yang namanya keamanan mutlak. Insiden di Eilat telah menempatkan sistem pertahanan rudal Israel yang paling ikonik, Iron Dome, di bawah sorotan tajam. Selama lebih dari 1 dekade, Iron Dome telah menjadi simbol kebanggaan dan keamanan nasional, berhasil mencegat ribuan roket yang ditembakkan dari Gaza dan Lebanon. Sistem ini dipuja sebagai salah satu teknologi pertahanan terbaik di dunia, yang mampu menghitung lintasan rudal dan meluncurkan interseptor untuk menghancurkannya di udara. Namun, pada malam yang tragis di Oasis Royal Casino, perisai kebanggaan Israel ini gagal. Pertanyaan pun muncul, apa yang menyebabkan kegagalan fatal ini? Menurut laporan investigasi awal yang didapat oleh Yediot Ahronot dari sumber-sumber militer rahasia, rudal yang menghantam kasino memiliki karakteristik penerbangan yang tidak biasa. Rudal itu terbang di jalur lintasan yang sangat rendah, hampir sejajar dengan permukaan laut, untuk menghindari deteksi radar jarak jauh. Ini adalah strategi yang cerdik, ungkap seorang analis pertahanan dari Lembaga Penelitian Strategis Israel. Mereka tahu bahwa Iron Dome paling efektif melawan roket yang ditembakkan pada lintasan balistik normal, yang naik ke atmosfer sebelum jatuh. Rudal ini terbang di bawah, kubah, deteksi Iron Dome. Selain itu, rudal itu diperkirakan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, memberikan Iron Dome hanya beberapa detik untuk bereaksi, sebuah tantangan yang nyaris mustahil. Kegagalan ini memicu perdebatan sengit di kalangan pakar militer. Beberapa berpendapat bahwa ini adalah titik buta yang selama ini tidak diperhitungkan. Iron Dome dirancang untuk melindungi wilayah perkotaan dari ancaman roket yang dilepaskan secara massal, kata Kolonel Purnawirawan Ofer Shomron, seorang mantan komandan Angkatan Udara Israel, dalam wawancara dengan Haaretz. Sistem ini tidak pernah dirancang untuk menghadapi serangan rudal tunggal yang sangat canggih dan terbang di lintasan yang tidak biasa. Ini adalah taktik musuh yang berevolusi. Ia menambahkan bahwa meskipun Iron Dome adalah sistem yang luar biasa, tidak ada sistem pertahanan yang 100% sempurna. Namun, kritik juga diarahkan pada intelijen. Mengapa Israel tidak memiliki informasi tentang rudal canggih ini sebelum ditembakkan? Laporan dari The Times of Israel menyebutkan bahwa intelijen Israel memang telah mendeteksi pengiriman rudal-rudal baru ke wilayah tersebut, tetapi mereka meremehkan kemampuan rudal-rudal tersebut. Kami kira mereka adalah rudal buatan lama yang tidak terlalu canggih, kata seorang pejabat intelijen senior yang identitasnya dirahasiakan. Kami tidak menduga bahwa rudal itu telah dimodifikasi dengan teknologi siluman primitif. Kegagalan intelijen ini dianggap sama seriusnya dengan kegagalan teknologi. Dampak dari kegagalan ini jauh melampaui kerugian fisik. Kepercayaan publik terhadap keamanan nasional, yang dibangun selama bertahun-tahun, kini goyah. Di Facebook dan Twitter, meme dan komentar sinis tentang Iron Dome bermunculan. Iron Dome adalah lelucon, tulis seorang pengguna. Apa gunanya teknologi canggih jika kita masih rentan? Komentar-komentar ini mencerminkan rasa frustrasi dan pengkhianatan yang mendalam yang dirasakan oleh banyak warga Israel. Iron Dome bukan hanya sekadar sistem pertahanan, melainkan juga simbol psikologis yang memberikan rasa aman. Kini, simbol itu telah tercemar. Menanggapi kritik ini, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan bahwa mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pertahanan rudal mereka. Mereka berjanji akan menginvestasikan lebih banyak uang untuk meningkatkan kemampuan deteksi radar, terutama untuk ancaman yang terbang di ketinggian rendah. Kami belajar dari setiap insiden, kata Menteri Pertahanan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Israel Broadcasting Authority. Iron Dome akan ditingkatkan. Kami akan memastikan celah ini ditutup. Namun, para ahli memperingatkan bahwa langkah-langkah ini tidak akan mudah atau murah. Kegagalan Iron Dome di Eilat juga memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas. Negara-negara lain yang telah membeli atau tertarik pada sistem pertahanan Israel kini akan meninjau ulang keputusan mereka. Ini adalah kerugian besar bagi industri pertahanan Israel, kata seorang analis dari Globes Israel. Citra Iron Dome sebagai sistem yang tak terkalahkan kini rusak.
Ini akan berdampak pada penjualan di masa depan. Tragedi di Eilat tidak hanya merenggut nyawa dan menghancurkan sebuah bangunan, tetapi juga meruntuhkan mitos tentang keamanan yang sempurna, memaksa Israel untuk menghadapi kenyataan bahwa musuh-musuhnya terus berevolusi, dan mereka harus melakukan hal yang sama. Serangan rudal terhadap Oasis Royal Casino di Eilat bukan hanya tragedi lokal, tetapi juga peristiwa yang memiliki implikasi politik dan keamanan yang luas, baik di dalam maupun di luar Israel. Insiden ini secara fundamental telah mengguncang peta kekuatan di kawasan, memicu spekulasi tentang siapa yang bertanggung jawab dan apa respons yang akan diambil oleh Israel. Ini adalah perubahan permainan, kata Dr. Amos Harel, seorang analis militer senior dari Haaretz. Musuh-musuh Israel telah mengirimkan pesan yang sangat jelas. Mereka bisa menyerang kita di tempat yang paling tidak kita duga. Ini bukan lagi tentang roket-roket kecil dari Gaza, ini adalah tentang rudal canggih yang bisa menembus pertahanan kita.